Halo, jumpa lagi dengan Mr. Tom di Tomat Tutorial Matematika. Di video kali ini Mr. Tom akan membagikan tentang himpunan. Kita akan belajar tentang himpunan, pengertian himpunan, penyajian himpunan, dan juga anggota himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Mr. Tom garis bawahi adalah didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek di dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Nah, didefinisikan dengan jelas berarti ada yang tidak jelas. Bagaimana definisi yang tidak jelas? Contohnya adalah misalkan ganteng. Ganteng itu bersifat relatif. Artinya setiap orang punya definisi ganteng yang berbeda-beda. Atau mungkin besar. Itu juga sifatnya relatif atau tidak jelas. Karena bagi saya besar belum tentu bagi kalian. Lalu yang ketiga adalah bisa pendek, itu juga sifatnya relatif. Nah, banyak lagi ya. Jadi terang, gelap, atau apapun yang bersifat relatif itu definisi yang tidak jelas. Contohnya mungkin kasar juga, halus juga. Itu contoh definisi yang tidak jelas. Nah, kita coba ke contoh soal bagaimana kita menentukan suatu pernyataan itu apakah dia himpunan atau bukan ya. Oke, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan himpunan? Oke. Kalau himpunan Mr. Tom tulis H ya, tapi kalau bukan himpunan Mr. Tom tulis BKH. Oke, yang pertama. Kumpulan siswa kelas 7F SMPN Anugerah yang berkacamata. Di sini jelas dikatakan ada kacamata, ada nama kelasnya, dan letak SMP-nya. Ini sangat jelas sekali. Maka ini merupakan himpunan. Oke. Yang kedua, kumpulan siswi kelas 7F Anugerah yang cantik. Ini kelasnya juga jelas, SMP-nya juga jelas, tapi yang ini tidak jelas. Kenapa tidak jelas atau sifatnya relatif? Karena menurut Mr. Tom, siswi itu cantik, tapi belum tentu menurut kalian. Maka ini adalah bukan himpunan. Yang ketiga, kumpulan sapi yang berbadan besar. Wah, sapinya jelas, berbadan besar. Nah, ini juga yang tidak jelas. Maka ini bukan himpunan. Kumpulan pohon tinggi di Taman Sukacita. Tamannya jelas, tapi tingginya seberapa? Ini juga bersifat relatif atau tidak jelas. Maka ini juga bukan himpunan. Yang kelima, kumpulan siswa yang tingginya 150 cm di SMPN Anugerah. Yang diminta adalah tinggi, dan ini sangat jelas sekali 150 cm di SMP ini Anugerah. Maka ia adalah himpunan. Yang keenam, kumpulan hewan lucu di kebun binatang Surabaya. Letaknya jelas, tapi di sini tidak jelas. Maka ini bukan himpunan. Lucu bersifat relatif. Bagi saya lucu, belum tentu bagi kalian. Kumpulan makanan enak di Yogyakarta. Tempatnya jelas, tapi ini yang tidak jelas. Atau bersifat relatif. Karena enak juga bersifat relatif ya. Maka ini bukan himpunan. Kumpulan lampu lalu lintas. Nah, kumpulan lampu lalu lintas ini adalah himpunan.
Loh, kok bisa? Ya, lampu lalu lintas itu kan ada 3, yaitu merah, kuning, dan hijau. Di mana-mana lampu lalu lintas warnanya ini ya. Jadi ini sangat jelas, maka dia adalah himpunan. Semoga kalian paham bagaimana cara menentukan apakah suatu pernyataan itu himpunan atau bukan. Nah, sekarang kita ke penyajian himpunan. Penyajian himpunan dibagi menjadi 3 ya. Ada yang menuliskan anggotanya, ada yang menuliskan sifat anggotanya, ada yang menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, maksudnya apa sih menuliskan anggotanya? Misalkan Mr. Tom punya himpunan D, ya. Mr. Tom pakai warna putih saja. Himpunan D itu dia memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau menuliskan sifat anggotanya, maka kita bisa dituliskan seperti ini. D, sama ya, Mr. Tom pakai yang atas. D itu adalah bilangan yang mulai dari 0, apa namanya? Bilangan cacah yang kurang dari 6. Nah, bisa tuliskan seperti ini. Bilangan cacah kurang dari 6. Atau bisa tuliskan juga bilangan, ini Mr. Tom singkat ya. Bilangan cacah dari 0, bisa memperbaiki dari 0 sampai 5. Boleh ditulis seperti ini. Lalu menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Gimana kalau D ini? Maka kalau dituliskan dalam notasi pembentuk himpunannya adalah nih, D itu kurang dari 6, D anggota bilangan cacah. Nah, bisa dituliskan seperti ini, atau bisa juga dituliskan seperti ini. D kurang dari sama dengan 5, D anggota bilangan cacah. Jadi E ini atau E tapi agak melengkung ini kalau dibaca elemen atau anggota. Nah, kita coba ke contoh soal. Tuliskan himpunan berikut dalam bentuk penyajian yang lain. Nah, ini penyajian yang menyatakan anggotanya. Nah, sekarang kita coba yang menuliskan sifatnya. Kalau pakai sifat A ini gimana kalau kita tuliskan dalam bentuk sifat? Kalau kita perhatikan, A ini adalah anggota dari faktornya 18, ya kan? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Maka kita tuliskan bilangan asli faktor dari 18. Nah, bilangan asli faktor dari 18 ya 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, kalau pakai notasi gimana? Maka kalau pakai notasi A sama dengan D kurang dari 19, D anggota dari faktor dari 18. Atau bisa dituliskan, oh ini bukan D, maaf, ini A. Nah, terus A juga bisa tuliskan A kurang dari sama dengan 18. A itu anggota faktor dari
Nah, ini kalau pakai sifat, pakai notasi. Sekarang yang satunya. Mr. Tom garis dulu. Oke. Yang satunya P kurang dari 12, V anggota faktor dari 32. Maka kalau dituliskan menuliskan anggota ya tadi ya, seperti yang Mr. Tom baca, berarti P mungkin kita bisa tuliskan bilangan asli kurang dari 12 anggota faktor dari 32. Nah, ini kalau dituliskan anggotanya. Oh, maaf. Ini kalau menuliskan sifatnya. Bukan anggota ya. Ini sifat. Oke, kalau menuliskan anggota, kalau anggota gimana? Ya tinggal kita data aja P. Yang faktor dari 32 yang kurang dari 12 adalah berarti 1, 2, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 bisa, dibagi 8, oke. Lalu 10 nggak bisa, 11 nggak bisa, 12 bisa, berarti cukup sampai 1, 2, 4, 8. Oke, ini adalah anggotanya P kalau menuliskan anggota. Nah, semoga kalian paham dalam penyajian himpunan ada anggota, ada sifat, ada notasi. Yang ini tadi harusnya A ya. Oke. Kita lanjut ke anggota himpunan. Anggota himpunan tadi sudah disinggung di pengertian ya. Benda atau objek dalam himpunan itu disebut anggota atau elemen himpunan. Lambangnya gimana sih? Lambangnya juga sudah disinggung seperti ini ya. Nah, seperti huruf E tapi agak melengkung. Nah, sekarang kita tentukan dari pernyataan berikut manakah yang anggota sama yang bukan anggota. Nah, handphone di sini himpunannya adalah gadget. Pasti ya, ini merupakan anggotanya gadget. Motor, kendaraan, pasti juga anggota dari kendaraan. Sapi, hewan karnivora. Sapi itu pemakan rumput, herbivora, berarti bukan anggota. Kalau bukan, tinggal kalian tuliskan lambangnya anggota, terus dicoret seperti ini ya. Huruf A adalah huruf vokal. Betul. Lalu, akar 4 bilangan rasional, irasional. Akar 4 itu kan sama dengan 2. Dia adalah bilangan rasional. Maka, bukan anggotanya bilangan irasional. 23 bilangan prima. Betul ya? 23 adalah bilangan prima. 241 adalah anggota dari 1392781 dan seterusnya. Nah, kalau kita tulis seterusnya ini kan, kalau kita lihat ini kan membentuk suatu barisan ya. Barisannya adalah perkalian dari 3, ya kan? Dikali 3, dikali 3 juga. Seterusnya. Berarti ini kalau kita kalikan 3 hasilnya adalah 243. Nah, ini 241, berarti dia bukan anggota himpunan ini. Oke, semoga kalian paham dari pengertian, penyajian, dan juga anggota himpunan dan dapat kalian gunakan dalam proses belajar di rumah atau home learning. Matematika itu banyak latihan, maka akan semakin paham. Yes, you can!
Please like and subscribe kalau kalian suka videonya, dislike kalau kalian nggak suka videonya. Thank you.